Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Mas Aryo. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa terus belajar bersama melalui channel ini. Terima kasih untuk yang sudah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video terbaru ya. Halo teman-teman, mari kita rencanakan, kerjakan, dan kembangkan usaha kita, apapun usahanya, dengan metode SMART. Ini sudah sering dibahas di mana-mana. SMART itu singkatan, S-nya spesifik. Nah, spesifik itu jelas dan detail, jadi terperinci jualan apa atau apa saja kalau lebih dari satu jualannya. Kemudian siapa yang akan beli, target pasarnya harus ada. Kita nggak bisa bilang semua orang akan beli, semua orang menjadi target, itu tidak spesifik. Ya, kalau ikut MLM biasanya begitu, semua orang suruh di prospek. Tapi kita harus punya target yang spesifik. Misalnya targetnya anak sekolah gitu. Ya, artinya kita buka lokasinya misal nanti di dekat sekolahan, jualannya juga menyesuaikan. Kalau anak sekolah itu SMP mungkin kita bisa jualan aksesoris, kita jualan jajanan, minuman, makanan atau kuota misal gitu ya kan. Kalau jelas seperti itu spesifik, kita bisa mudah menentukan mau jualan apa di mana dan sebagainya. Jadi semua harus direncanakan dengan spesifik, dengan detail. Kemudian M-nya adalah measurable. Measurable itu terukur. Terukurnya juga dengan jelas, teman-teman. Jadi sukses itu yang kayak apa, itu harus jelas. Ya, misal contoh punya target gitulah. Omsetnya berapa per hari atau per minggu atau per bulan. Misalnya per hari 100.000, kalau hari ini kita belum sampai 100.000, nah kita bisa pikir kenapa? Oh, karena mungkin hujan. Jadi pembeli sepi ya. Kita jadi tahu kalau punya tolak ukur yang jelas, kita bisa tahu kenapa. Misal kita mau laba berapa? Oh, laba 20%. Nah, berarti dari modal sekian, nah kita bisa ambil laba sekian, seperti itu. Kalau ukurannya jelas itu mempermudah. Kemudian misal contoh jualan di mana? Kayak tadi contoh jualan di area sekolah karena targetnya jelas, targetnya anak sekolah, kita akan jualan di dekat sekolah. Kemudian jam kerja misalnya, kita mau jualan jam berapa sampai jam berapa. Kalau ambil contoh yang tadi lagi, kita jualannya targetnya anak sekolah, ya kita jualan jamnya ya jam mereka berangkat sekolah atau jam istirahat atau jam pulang sekolah, seperti itu. Kemudian A-nya adalah achievable. Nah, achievable ini artinya dapat dicapai. Ya, jadi jangan pasang target yang terlalu rendah. Itu tidak akan membuat kemajuan ya. Kalau targetnya terlalu rendah, kita bisa jualan sehari 100.000, targetnya juga 100.000, ya kita pasti capai. Tapi kemajuannya mana? Tidak ada. Atau mungkin kita mampu jualan 100.000, targetnya hanya 75.000. Ya kita akan selalu di atas target, tapi kemajuannya apa ada? Tidak ada. Nah, juga jangan pasang target yang terlalu tinggi sampai nyaris tidak bisa dicapai gitu ya. Misal kemampuan jual kita 100.000, kemudian kita tiba-tiba pasang target 500.000 tanpa persiapan, tanpa apa. Nah, itu juga impossible. Bisa menurunkan mental kita nanti kalau terlalu lama tidak bisa mencapai target yang kita tetapkan sendiri. Jadi harus bisa dicapai dengan masuk akal. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk memajukan usaha kita dan memupuk semangat kita. Kemudian R-nya adalah relevan. Nah, relevan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Kondisi apa aja? Ya misal kondisi modal. Modalnya 1 juta. Kita mau buka showroom mobil. Nah, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kemudian lokasi. Ya, lokasi juga masuk ke dalam kondisi lokasi, kondisi tempat kita jualan ini sepi sekali, orang lewat saja jarang, kendaraan lewat saja jarang, jalannya banjir lagi. Nah, memungkinkan nggak itu, relevan apa tidak untuk jualan? Tentu tidak, kita harus cari lokasi baru gitu ya. Terus relevan skillnya juga bisa. Skill itu keterampilan ya, kemampuan yang kita miliki. Misal kita skillnya menjahit, ya kita akan buka usaha mungkin jahit baju atau kerajinan dari kain, atau butik, atau yang lain yang masih relevan, yang masih masuk akal, masih nyambung dengan skill kita. Jangan sampai kita skillnya menjahit, kita buka usaha bengkel motor atau mobil, ya itu tidak relevan. Atau juga sesuai dengan kondisi zaman, kondisi saat ini. Misal zaman sekarang kita buka wartel begitu,
itu sudah tidak relevan ya, udah nggak zamannya. Bahkan warnet aja sekarang udah nggak zamannya ya. Sekarang internet udah ada di tangan, udah nggak perlu pergi kemana-mana lagi. Nah, kemudian juga relevan ini bisa kita lihat untuk beberapa tahun ke depan. Artinya kita prediksi ke depan kiranya yang baik pertumbuhannya apa. Nah, kita bisa masuk ke situ. Jadi nggak hanya fenomena sesaat, misalnya sekarang yang lagi booming apa, karena itu kekinian, akhirnya kita buka, semua orang buka, kemudian sampai ke titik jenuh, itu juga ya paling bertahan 1-2 tahun, selesai. Kita juga harus bisa lihat apa yang relevan sampai beberapa tahun mendatang. Kemudian T-nya adalah time bound, atau ya kita sebut time aja ya, waktu gitu ya, artinya berbatas waktu, ada batasan waktu yang jelas. Misal saya kerja mau kerja selama 5 tahun untuk mengumpulkan modal. Setelah 5 tahun tabungan itu akan saya pakai untuk usaha sendiri. Saya masih bisa tetap bekerja, melanjutkan pekerjaan saya. Tabungan saya selama 5 tahun akan saya gunakan untuk membuka usaha, mungkin bisa dikelola orang lain, seperti itu. Jadi batasan waktunya jelas, menabung misal 5 tahun. Kemudian atau saya mau usaha saya, kalau misal saya sudah punya usaha ya, sudah menjalankan usaha, saya mau usaha saya sukses dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, tadi suksesnya juga harus jelas, sukses seperti apa. Mungkin yang awalnya modal sekian jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, atau yang semula pelanggannya sekian menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat selama 5 tahun atau 10 tahun. Itu juga harus ada batasan waktu yang jelas supaya kita bisa lihat juga nanti menilai benar-benar sukses enggak, benar-benar berkembang apa tidak. Nah, kalau berkembang selama berapa lama, nah itu waktunya kita tentukan. Atau contoh lain misalnya tadi, kalau tadi bekerja, sekarang nabung deh, nyisihin duit. Kita sisihin duit, misal saya sudah punya usaha begini, kemudian sisihin duit selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu uang nggak dipakai, nggak disentuh. Tapi setelah 10 tahun, saya harus gunakan itu. Misalnya, targetnya adalah untuk membuka usaha baru. Setelah 10 tahun, misal buka cabang, misal gitu. Nah, jadi uangnya dari mana ya? Menabung. Berapa lama waktunya? 10 tahun, jelas gitu. Gitu teman-teman, dari saya, metode SMART, spesifik, measurable, achievable, kemudian relevan, dan juga time bound. Salam sukses.